Sekali peristiwa, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan juga ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap penyembahan yang sejati yang kita lihat di dalam kitab suci selalu ada dalam bentuk persembahan kurban. Setiap penyembahan yang benar di dalam kitab suci selalu datang dalam bentuk persembahan kurban. Apa sih sebenarnya kurban itu? Kurban adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah, sesuatu yang paling berharga yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, yang paling berharga yang mereka miliki biasanya dalam bentuk ternak. Sehingga ternaklah ya dalam bentuk sapi, domba, kambing, dan juga ternak lain dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk penyembahan. Dan hal ini kita bisa lihat di berbagai ayat di kitab suci, secara khusus perjanjian lama. Kita lihat Habel, putranya Adam, yang mempersembahkan sesuatu yang berharga yang dia miliki, hasil ternaknya kepada Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga melihat contoh lain seperti Musa, waktu dia berada di Gunung Sinai, Musa menyembelih banyak lembu sebagai persembahan kepada Tuhan saat bangsa Israel dan Tuhan membuat perjanjian. Namun kita juga mengerti bahwa di kitab suci tidak hanya persembahan dalam bentuk kurban yang berdarah atau kurban hewan, tetapi juga kadang-kadang persembahan yang berbentuk hasil bumi pun Tuhan terima. Contohnya persembahan dari Melkisedek yang membawa roti dan anggur ya sebagai wujud persembahannya. Dan bahkan kalau kita lihat kitab Imamat itu adalah sebuah kitab yang mengatur ibadah kurban bangsa Israel. Dari bab 1 sampai 5 kita akan melihat membaca berbagai jenis kurban persembahan sebagai bentuk penyembahan bangsa Israel kepada Allah yang sejati. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa sih bentuk penyembahan di dalam gereja Katolik? Jawabannya, jawabannya adalah Ekaristi. Sekarang, kalau Ekaristi adalah penyembahan, pasti ya ada kurbannya. Pertanyaannya, kurbannya apa? Kurbannya yang pasti bukan lagi hewan, bukan lagi lembu, bukan lagi domba, bukan lagi burung tekukur ya. Jadi tidak perlu bawa ayam ke sini untuk disembelih, tidak ya. Bukan juga hasil ternak, bukan hasil bumi ya.
Karena hal-hal ini pada dasarnya persembahan yang tidak sempurna. Persembahan dalam Ekaristi apa? Atau mungkin tepatnya siapa? Iya, jawabannya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah kurban sejati yang kita persembahkan dalam Ekaristi kepada Bapa. Dan karena Yesus adalah Allah, adalah ilahi, tidak bercela dan sempurna, oleh karena itu Ekaristi sebagai penyembahan adalah penyembahan yang sempurna. Kita bersyukur memiliki penyembahan sempurna di dalam gereja Katolik. Namun kalau kita jeli, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan jeli, ada bagian dengan kalimat yang cukup menarik yang akan diucapkan oleh imam saat dia sedang mempersiapkan persembahan kurban. Dia akan mengajak umat berdoa. Doanya seperti ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa. Menarik, kalau kita perhatikan kata yang digunakan adalah persembahanku dan persembahanmu. Bukan persembahan kita. Dan ini cukup menarik. Kenapa kata-kata ini ada? Ini menunjukkan bahwa jenis persembahan yang dibawa oleh imam dan yang dibawa oleh umat itu berbeda. Pertanyaannya sekarang, apa sih persembahan kurban yang dibawa oleh umat? Kan yang dikurbankan atau yang dibawa oleh Romo sebagai kurban adalah tubuh dan darah Kristus. Yang dibawa oleh umat apa coba? Ada yang tahu? Iya. Oke, untuk membantu menjawab, ini yang pasti bukan kolekte ya. Bukan juga buah-buahan yang dibawa ya. Bukan juga bunga dan lilin yang dibawa ke altar, bukan. Itu bukan jenis persembahan kita. Lalu persembahan kita yang menjadi kurban itu apa? Mungkin saya akan membantu dengan membaca kembali bacaan kedua. Berasal dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Ini sangat pendek tetapi sangat powerful, sangat relevan bagi penyembahan kita. Paulus berkata bahwa saudara-saudari, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejatimu. Cukup menarik. Ternyata yang kita bawa di dalam perayaan Ekaristi adalah tubuh kita, hidup kita, persembahan yang hidup. Dan inilah yang kita bawa ke dalam Ekaristi dan kita satukan dengan tubuh dan darah Kristus menjadi persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Itu persembahan kita. Jadi seluruh hidup kita di dalam Ekaristi kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini akan menjadi ibadah kita, penyembahan kita. Namun hati-hati ya, karena Paulus juga mengimbau agar kita tidak mempersembahkan sembarang tubuh. Tidak mempersembahkan hidup yang asal-asalan, tetapi tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hati-hati, yang diminta adalah tubuh atau hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi ini tugas kita untuk menjaga agar hidup kita, agar tubuh kita kudus dan jauh dari hal-hal yang membuat tubuh kita tidak berkenan kepada Tuhan, membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang membuat tubuh kita, hidup kita ini tidak berkenan? Jawabannya adalah dosa. Jadi kita punya tugas dalam hidup kita sehari-hari untuk menjauhkan diri dari dosa dan hidup dalam kekudusan. Jadi tidak bisa kita bilang cukup saya percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi hidup sehari-harinya tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan.
hidup sehari-harinya malah jauh dari Tuhan. Tidak mencerminkan hidup di dalam Kristus. Ya, sama saja bohong. Lalu kita juga tidak bisa bilang bahwa hari Minggu saya ke gereja, itu sudah cukup. Hari Minggu saya bernyanyi sekuat tenaga, tidak cukup. Kalau pada hari-hari biasa kita malah berbuat dosa. Tidak bisa bilang bahwa hari Minggu untuk Tuhan, hari Senin sampai Sabtu untuk cuan. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hari Minggu rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi pulang dari gereja kembali ke tempat kerja, ke tempat bisnis, korupsi, sikut kiri kanan, ya, tipu sana sini yang nggak ada gunanya. Tubuh kita, hidup kita yang ada dipersembahkan pada Ekaristi hari Minggu, yaitu adalah hidup sehari-hari kita juga. Dan ini perlu kita jaga kekudusannya sehingga persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun ada satu hal lagi yang menarik jika kita berbicara tentang penderitaan. Karena penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Benar kan ya? Penderitaan adalah satu hal yang seringkali tidak bisa kita hindari. Benar, banyak penderitaan yang bisa kita hindari dan memang tidak perlu. Tetapi ada kalanya ada penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung. Dan inilah yang kalau kita lihat dan dengarkan dari bacaan Injil adalah salib-salib yang harus kita tanggung sehari-hari. Dan ini juga Tuhan kasih kenapa? Karena penderitaan itu juga bisa menjadi persembahan hidup. Satu-satunya yang memisahkan kita dari Tuhan, satu-satunya yang tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu hanya dosa. Dan penderitaan bukan dosa. Jadi bisa dipersembahkan. Catatannya adalah kalau kita memanggul salib kita dengan tabah, membawa penderitaan dan menanggung penderitaan kita dengan tabah, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak komplain, ya, tidak penuh kepahitan tapi dengan sabar dan bahkan dengan sukacita. Persembahan ini pun bisa menjadi penderitaan ini pun, salib ini pun bisa kita bawa di dalam Ekaristi, kita satukan dengan salib dan kurban Yesus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu kenapa Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras Petrus yang mencoba mencegah Yesus memanggul salibnya. Karena Petrus hanya berpikir seperti manusia yang hanya mau menghindar dari salib yang sebenarnya bisa menjadi berkat. Inilah yang indah dalam agama kita, dalam iman kita, bahwa penderitaan pun Tuhan izinkan karena kalau kita setia, kalau kita tabah, kalau kita tekun dan mempersembahkannya di dalam Ekaristi, di dalam tubuh dan darah Kristus dan salibnya, ini pun bisa menjadi berkat berlimpah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.